Pelatihan jurnalisme online memperkuat karya jurnalistik dengan penggunaan data di era digital. IPPMN Indonesia's First Online Journalism Training, 10 sesi setiap Rabu pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hari ini, Rabu 11 Februari, kita memasuki sesi 5, yaitu menggunakan data riset dan statistik. Kali ini bersama tamu kita, Mas Heri Susanto dari Katadata. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas Fatar. Selamat siang semuanya yang sudah bergabung. Selama 60 menit ke depan, kita akan berbincang seputar data, riset, dan statistik. Mari kita sepakati, sesi tanya-jawab akan lebih panjang kali ini karena ada masukan dari email-email peserta yang meminta agar sesi ini diperpanjang, tetapi tidak bisa. Oleh karena itu, bahasa basinya akan diperpendek, pertanyaannya akan disaring dengan seksama agar semua terjawab. Bila ada waktu, bila ternyata kurang waktunya hari ini, silahkan kirimkan pertanyaan Anda, Rabu depan Mas Heru akan menjawabnya. Jangan lupa pengisian rating ya, selama ini hanya ada 4 orang yang menyediakan waktunya untuk mengevaluasi kami lewat sistem ini. Sebelum Anda memutuskan jaringan, silahkan mengisi rating dan komen terlebih dahulu. Kita langsung saja, fakta adalah hal yang suci dalam jurnalisme. Isi dari setiap laporan adalah fakta. Data adalah juga fakta. Sejauh mana seorang wartawan mampu mengeksplorasi data, apakah dalam bentuk tabel, statistik, atau beragam deretan angka yang kerap dianggap memusingkan? Data mungkin sering dianggap merepotkan, terutama saat harus mendapatkan dan mengelolanya. Padahal data sesungguhnya merupakan strategi dan modal pokok bagi keberhasilan seseorang dalam menulis, khususnya dalam reportase investigasi. Pengajar tamu kita kali ini adalah Mas Heri Susanto. Ya, Anda sudah bisa lihat di layar Anda sekarang. Beliau itu siapa? Tak kenal maka tak sayang ya. Mas Heri Susanto ini adalah Direktur Riset Katadata. Anda bisa lihat pekerjaan-pekerjaan Katadata di www.katadata.co.id, media online yang menyajikan berita dan riset di bidang ekonomi dan bisnis. Mas Heri ini bertanggung jawab untuk publikasi, penelitian, dan informasi grafis yang diterbitkan Katadata. Ia merangkai deretan angka, statistik dalam bentuk data menjadi informasi grafis yang ringan, menarik, dan mudah dicerna. Mas Heri berpengalaman 16 tahun di dunia media dan penelitian dengan spesialisasi di bidang ekonomi. Mas Heri pernah memimpin rubrik ekonomi dan bisnis di koran Tempo dan majalah Tempo. Ia juga pernah memimpin rubrik yang sama di media online viva.co.id. Di bidang riset, Heri sempat bekerja sebagai peneliti di Independent Research and Advisory Indonesia (IRAI) sebelum akhirnya mendirikan Katadata bersama teman-teman lainnya. Sebagai jurnalis, sarjana lulusan Institut Pertanian Bogor ini seharusnya bertani Mas ya, tapi walhasil mengurusin data dan banyak berkecimpung dan lama dalam bidang jurnalistik dan sudah banyak mendapat penghargaan jurnalistik. Mas Heri sudah siap dengan hari ini? Siap. Baiklah, kita langsung aja ke materinya. Ini data driven journalism, ya sangat kuat ya ini judulnya ini. Apa yang Mas Heri sudah rencanakan untuk dibagikan hari ini? Oke, terima kasih Mas Fatar. Ini waktunya mungkin memang cukup singkat ya. Tadi Mas Fatar juga pesan cukup banyak pertanyaan dari teman-teman yang sudah disampaikan lewat email ke Mas Fatar, sehingga sebenarnya saya bikin slide agak cukup panjang juga, tapi mengingat waktunya terbatas, mungkin saya akan percepat juga slide penyampaian data dan informasi atau presentasi yang saya sudah siapkan. Dan ini materi yang akan kami sampaikan lebih bagaimana sebenarnya tren yang berkembang saat ini, kenapa data jurnalisme itu penting, dan bagaimana mencari datanya, bagaimana memilih angle data di tengah tumpukan data yang begitu rupa, apalagi sekarang di era multi channel online media, begitu banyak data-data dan informasi itu bejibun seperti gelombang es gitu yang cukup banyak, sehingga bagaimana kita bisa tampil beda membuat data-data itu menjadi penting dan menarik perhatian orang. Nah, tentang data driven journalism sendiri ini sebenarnya sebuah proses kegiatan jurnalistik terkait dengan analisis dan penyaringan data yang cukup melimpah
untuk membuat kita menjadi salah satu sumber untuk berita. Dan data driven journalism ini yang tadi Mas Patar sebutkan ini memang cukup kuat karena sudah mulai cukup populer nih. Mungkin di negara-negara lain juga sudah mulai banyak yang menggunakan data-data ini untuk sumber berita dengan tampilan-tampilan yang cukup menarik dan cukup membuat orang tersihir untuk melihat, untuk apalagi kalau data itu visual ya, mengklik sehingga semakin banyak, dan untuk media-media online itu akan mengundang visit juga yang cukup besar gitu. Dan kenapa data driven journalism ini menarik untuk kita perbincangkan itu saat ini dan di training ini juga, ini memang penting sekali karena sekarang trennya juga orang sudah lebih mudah mengakses data publik di media, di internet, dan apalagi juga cukup banyak lembaga yang sekarang lebih terbuka ya, dan itu cukup penting. Selain itu juga data jurnalisme ini sangat penting juga untuk menopang dalam liputan-liputan investigasi, karena investigasi tanpa di backup dengan data-data itu cukup mungkin hambar dan kurang tajam gitu. Dan kalau kita melihat di dunia itu juga ada tren data driven journalism itu yang juga sudah cukup populer dan cukup dikenal. Ada Bloomberg, Thomson Reuters, dan The Economist. Bloomberg misalnya salah satu contohnya ya, itu menjadi penyedia jasa layanan informasi, data, dan analisis juga. Sekarang sudah sekitar 300.000 terminal yang dimiliki. Itu juga sudah untuk berlangganannya saja. Dulu tempat kami IRA itu juga waktu saya menjadi peneliti di sana itu menjadi salah satu pelanggannya itu harus membayar sekitar 18 juta per bulan. Bayangkan dengan Bloomberg aja ini menjadi sebuah media yang telah berubah, yang awalnya cuma hanya mengandalkan news dan data, sekarang menjadi sumber revenue yang cukup lumayan dan cukup signifikan. Begitupun dengan Thomson Reuters dan The Economist, ini juga merupakan media-media yang berbasis data gitu. Nah ini yang penting ya, yang kita perlu lihat sekarang ini adalah di tengah data informasi yang begitu melimpah, kadang-kadang kepercayaan itu menjadi sesuatu yang langka gitu. Karena itu di sini pentingnya wartawan data atau data jurnalisme ini sangat penting, membuat untuk mengkompilasi data-data tersebut, menyusunnya dan menyajikannya sehingga menjadi informasi yang menarik, mudah dipahami dan dengan perspektif yang jelas. Ini dengan gamblang disampaikan di The Data Journalism Handbook. Ini teman-teman nanti kalau ada waktu nanti mungkin selesai acara ini kapan-kapan gitu bisa mencoba mengklik ini Data Journalism Handbook di internet. Nah, yang perlu ini nih ya, dalam proses pemilihan data kita kerap dihadapkan pada data yang begitu melimpah sehingga kita kadang-kadang sulit untuk memilih angle. Misalnya contohnya ini angle yang pertama nih, kita dihadapkan pada tumpukan data, misalnya soal harga minyak, yang bukan harga minyak, mungkin di sini nanti harga minyak yang berikutnya, saya terburu-buru ke harga minyak. Ini soal ada presentasi dari Kementerian ESDM, mungkin teman-teman bisa melihat sebenarnya mereka ya, data ini ya. Cukup mudah nggak dipahami? Sepertinya sih kalau saya sendiri, bagaimana Mas Asad atau teman-teman yang lain, apakah sudah bisa dilihat presentasinya? Jadi teman-teman sekalian yang ada di sana, coba dilihat presentasi yang di depan Anda sekarang ini. Ya, kira-kira menurut Anda bisa dipahami agak langsung segera tidak dengan cara menampilkan seperti ini? Bagaimana? Ada yang bisa menjawab di sini? Dendi? Enggak. Dendi bilang enggak. Rofiki bilang gampang dipahami tapi sulit menulis kembali. Aryo bilang rumit. Cinta bilang enggak paham. Umumnya relatif sulit ya dipahami ya. Ini tentang bagaimana target pengaturan untuk
BBM subsidi. Itu dari segi BBM-nya, jenisnya, terus sektornya di mana, penggunanya siapa, dan konsumsi berdasarkan wilayahnya gitu. Untuk yang berikutnya coba mungkin kita bisa melihat, kita bandingkan bagaimana dengan ini, apakah mudah dipahami teman-teman? Yang ini bagaimana? Bagaimana? Ditampilkan dengan cara lain gitu Mas ya, yang ini. Ya. Nah, ini mantep katanya, bagus, dan ini mudah, lebih mudah, bisa dipahami, sangat mudah, kata Sinta Dewi, kata data banget. Tahu aja deh nih. Nah, ini lebih sederhana. Nah, jadi gini teman-teman ya, mungkin nanti yang kita bisa diskusikan lebih dalam nanti di sesi tanya jawab. Mungkin ini akan kerap dihadapi oleh wartawan data, atau bagusnya memang ada tim desain juga ya di teman-teman ya, di media kita masing-masing, sehingga kita bisa tidak hanya menampilkan data begitu saja, tapi bagaimana itu diolah, didesain sehingga orang begitu langsung bisa menangkap pesan yang ingin kita sampaikan. Ini sebenarnya datanya dari yang sebelumnya tadi, cuma kita ambil angle khusus tentang subsidi yang dinikmati oleh transportasi darat. Gitu. Jadi Mas Heri ini kira-kira kan untuk bisa membuat seperti ini selain desain kita harus memikirkan dulu ya angle-nya apa gitu ya. Jadi mungkin sebelah ini yang paling penting gitu ya. Kalau bisa tampilkan yang sebelumnya. Kita lihat lagi yang sebelumnya ya. Nah ini coba. Ini sebenarnya ini bagian dari sini nih. Kita cuma ngambil satu bagian ini mobil pribadi 53%. Tapi karena kita di sini SDM menampilkan keseluruhannya, kita jadi bingung nih. Ini angle apa yang mau dipilih? Mungkin mereka mau mengambil target pengaturan. Tapi karena ini warnanya cukup banyak dan melimpah, sehingga kita jadi bingung nih. Dia mau menulis apa sesungguhnya gitu. Jadi memang kita harus memilih angle yang cukup kuat. Ini mungkin kita bisa justru bikin 4 infografik sebenarnya. 4 tampilan data berdasarkan sektor, wilayah, penggunaannya, dan berdasarkan jenis BBM-nya. Ya Mas Subarka tanya software ya. Mungkin ini kita sih nggak pakai software untuk yang ini, tapi untuk yang multimedia, untuk yang yang sudah visual gitu, sudah ini mungkin ada sebenarnya beberapa software yang juga sudah dikembangkan terkait dengan data ini. Nah, untuk berikutnya ini kita ambil contoh lagi yang ini, yang berikutnya. Silakan Mas Patar. Kita nah ini mungkin teman-teman bisa melihat juga ini enggak? Ini sekarang kita ke grafis berikutnya, ini perbandingan harga BBM, coba dilihat apakah Anda bisa mengerti dengan tampilan ini bagaimana? Cukup mudah dipahami juga enggak ini? Sebenarnya sih mungkin relatif mudah kalau ini barangkali ya. Lama bacanya kan? Lama. Banyak datanya ya. Kecil-kecil ya. Terlalu lama. Oke. Iya. Nah, ini lebih membandingkan bagaimana ini, saya mengkutip aja ini dari sumbernya Global Petrol Price tentang harga BBM di seluruh dunia. Indonesia di sini kita bisa melihat ada yang saya warnai merah nih, ada di nomor 22. Nah, mungkin ini hanya sekedar sumber data awal ya, sumber data mentah yang kita akan tampilkan nanti dalam sebuah grafis atau untuk tampilkan ke pembaca. Nah, mungkin kita bisa melihat ke slide berikutnya. Ini salah satu. Nah, ini mungkin bagaimana kalau teman-teman melihat ini? Mungkin lebih pusing lagi barangkali. Lebih ini, apa yang bisa diambil dari sini? Kesimpulan apa gitu? Ini ruwet. Nah, ini yang sering kita hadapi nih teman-teman, untuk wartawan media, untuk ekonomi gitu. Kita akan sering menghadapi data-data seperti ini. Begitu banyak data yang melimpah, tapi kita kemudian akan kesulitan. Ini kita mau memilih angle yang mana gitu. Nah, tetapi dari bahan-bahan data yang ada ini sebenarnya kita bisa olah kembali gitu. Kita bisa, kalau dengan Excel sebenarnya sih kita bisa urutkan pemilik cadangan minyak terbesar seperti apa. Ini saya hanya mengambil data aslinya seperti apa yang kita peroleh, karena
Ini juga yang akan yang sebenarnya sama-sama kita hadapi nih sebagai teman-teman wartawan di ekonomi bisnis gitu. Nah, ini mungkin juga membuat kita sama-sama mumet, ruwet seperti dibilang oleh Mbak Teti, Mas Rofiki Hasan juga begitu. Mungkin kita bisa melihat slide berikutnya. Bagaimana dengan ini? Ini kira-kira mudah dipahami nggak oleh teman-teman juga gitu? Untuk slide yang ini, apakah ini sebenarnya ini lebih bisa katanya lebih mudah. Kesimpulan apa yang bisa teman-teman tangkap dari sini, dari slide ini? Oke, nah kesimpulannya gitu ya. Mungkin teman-teman sebenarnya sih dari judulnya sudah bisa menyimpulkan, tapi ini karena ini mungkin perpaduan dari dua data tadi ya. Tadi ada data harga minyak, kemudian data tentang cadangan minyak. Kalau kita hanya tampilkan data harga minyak, tampilannya seperti ini. Kalau kita bandingkan, kombinasikan dengan cadangan minyak, hasilnya akan seperti tadi gitu. Jadi di sini akan kelihatan yang slide berikutnya, Mas Patar. Di sini akan kelihatan nih bahwa Indonesia, di sini teman-teman bisa lihat cadangan minyak kita itu hanya 4 miliar barel. Sisanya bandingkan dengan Venezuela yang hampir 300 miliar barel atau Arab Saudi 265 miliar barel dan Iran. Ini adalah negara-negara yang kaya minyak dan mereka menjual BBM-nya dengan harga sangat murah. Mas, ini Kanada kok hilang ya? Kanada. Tadi di sini ada. Oh iya. Jadi gini, teman-teman ya. Iya betul. Kanada di sini cukup besar. Ada, coba Mas balik ke berikutnya. Mas Fatar, enggak yang slide yang tadi. Yang kata data ya, ini. Di sini tidak semua slide memang kita tampilkan karena kita ingin tadi itu, kita ingin menampilkan angle apa yang akan kita pilih. Bahwa angle di sini tuh kalau tadi kan ada ratusan negara tuh lebih dari 100, kita nggak mungkin menampilkan semua dan cadangan minyak di berbagai negara juga nggak mungkin kita tampilkan semua. Tapi kita hanya ingin menampilkan bagaimana Indonesia itu dibandingkan dengan negara-negara lain. Mungkin yang paling besar gitu Mas ya, yang kecil dan sedang gitu ya. Itu saja ya, mewakili ya. Tapi kita sebenarnya sih di sini, teman-teman bisa lihat di sini minyak kita sangat sedikit, tapi kita menjual harga minyak BBM kita setara dengan Nigeria, Malaysia, Angola. Padahal di negara-negara lain, katakanlah Irak, Rusia, atau Amerika Serikat, yang cadangannya jauh lebih gede, mereka menjualnya juga lebih mahal. Apalagi di negara-negara yang ini ya, yang sudah maju gitu, jauh lebih mahal lagi gitu. Nah ini lain lagi nih. Ini lebih ke soal yang juga sering dihadapi. Ini bukan tampilannya, tapi lebih ke bagaimana data-data kita peroleh, apakah itu diubah-ubah seperti yang tadi, atau tetap ditampilkan seperti ini. Ini saya nggak ngerti loh, Mas. Maksudnya apa ini? Saya mengundang teman-teman nih. Tapi ini sebenarnya sih ini bagian, karena ini bagian dari ini ya, topiknya juga bagaimana data itu menopang untuk investigasi. Ini saya mengambil bahan dari rekan saya, Mas Meta dan Mas Saputra. Mungkin teman-teman sudah cukup mengenal beliau yang investigasi kasus Asian Agri. Nah, kalau ini ya, ini mungkin kita nggak bisa diolah-olah menjadi infografik seperti tadi. Data-data seperti ini adalah bukti-bukti yang dari dokumen asli yang diperoleh dari bagian keuangan Asian Agri. Ini harus kita tampilkan, memang bikin pusing. Tapi di sini yang menjadikan data ini menjadi fakta, bukti bahwa memang ada biaya fiktif yang dikeluarkan oleh Asian Agri gitu. Yang mana Mas? Ini yang ini sebenarnya 20 juta ini, 20 miliar.
20 miliar. Ini Iya. fiktif. Ini fiktif sebenarnya. Artinya apa ya? Karena Ini di kasih warna merah ini sebenarnya ada biaya-biaya, mungkin bisa ke ini slide-slide berikutnya, Mas. Ini saya menampilkan data-datanya aja dulu untuk sekedar menarik perhatian teman-teman. Tapi kita bisa melihat di slide selanjutnya. Coba. bahwa ada data yang nggak bisa dibikin grafis gitu, Mas ya. Ya, baik. Saya menampilkan bahwa ini data-data seperti ini akan susah untuk dibuat grafis karena ini memang lebih sebagai bukti untuk ketika kita menulis soal investigasi gitu. Nah, ini juga bukti transfer bank ya. Jadi kemudian berikutnya Mas kita lihat. Nah, ini sebenarnya terkait dengan yang tadi ya, modus manipulasi pajak yang dilakukan oleh ASEAN Agri itu, kita melihat di sini, ini sebenarnya mungkin tadi agak bingung ya, ujuk-ujuk kok ada tabel data tadi seperti itu tadi. Jadi sebenarnya maksud saya itu lebih mengarah ke, jadi data-data itu sangat penting juga bagi kita untuk memaparkan fakta-fakta bahwa kejadian manipulasi pajak itu memang bukan omong kosong gitu. Jadi memang ada fakta yang menunjukkan soal itu gitu. Ini tadi ada pembuatan biaya fiktif, ada sebenarnya data lain juga. Ini kalau saya membahas soal ini nanti akan jadi panjang. Ada data tentang hedging fiktif gitu dan transfer pricing. Ini juga ada data-datanya, tapi saya memang tidak sengaja tampilkan di sini karena itu akan menyita waktu yang cukup panjang. Nah ini sebenarnya. Jadi sebenarnya data tadi kan ada 20 miliar ya. Ini di sini biaya fiktif. Ini yang digunakan oleh ASEAN Agri untuk membangun jalan, untuk kegiatan operasi dia di sana. Tapi faktanya padahal itu sama sekali tidak ada pembangunan jalan di sana. Perbaikan jalan juga nggak ada. Tapi mereka mengeluarkan biaya-biaya fiktif untuk pembangunan tersebut. Dan ini supaya kita tahu bahwa ini memang fiktif gitu Mas, kita harus melakukan investigasi ya. Tidak bisa dibaca di sini ya. Maksudnya gimana Mas Patar? Karena ini bagaimana saya tahu bahwa 20 miliar ini adalah fiktif gitu ya. Tidak ada pembangunan jalan yang dilakukan dengan uang ini gitu. Dari informasi ini itu tidak bisa dilihat ya. Nah, ini dari informasi ini sebenarnya sih grafis juga, tapi ini kurang begitu jelas ya teman-teman untuk melihat ya. Jadi gini, di sini bisa dilihat nih ada 11 perusahaan yang mengeluarkan biaya, tapi biaya itu sebenarnya sama sekali tidak digunakan untuk membangun jalan atau yang lain-lain. Tapi sebenarnya dana itu kemudian disalurkan ke rekening ini nih, Edi Lukas dan Joko Utomo. Ini di tempat yang terpisah gitu. Jadi ini lebih ke bagaimana mereka melakukan financial engineering sehingga tidak bisa diketahui bahwa itu merupakan biaya fiktif. Tapi ini karena yang menyampaikan orang dalam ASEAN Agri sendiri, kemudian data-data ini menjadi valid dan fakta ini cukup kuat untuk membuktikan bahwa itu memang terjadi gitu. Jadi ini saya sebenarnya lebih ke ini ya, ingin menampilkan ada data-data yang mungkin perlu kita tunjukkan itu sebagai bukti fakta, dan ada juga yang mungkin data yang melimpah kita olah lagi untuk kemudian menjadi informasi yang bermanfaat dan menarik buat masyarakat gitu, buat publik gitu. Nah kalau yang ini memang penjelasan nanti cukup pola transfer pricing, pola ini mungkin perlu ada sesi tersendiri untuk menjelaskan tentang ini gitu, dan mungkin ada orang yang lebih tepat sebenarnya, ada Mas Meta untuk menjelaskan ini. Saya hanya menjadi bagian yang terlibat dalam investigasi ini. Waktu di Tempo kami satu tim, Mas Meta yang memimpin untuk investigasi ini, dan data yang didapat memang cukup melimpah. Waktu itu ada 11 GB terkait dengan kasus pajak ASEAN Agri ini gitu.
Dan skema kasus transfer pricing ini adalah salah satu contohnya yang dia menjual sawit lebih murah di Indonesia untuk dijual ke perusahaan terkait dengan harga lebih murah, tapi dijual lagi ke pembeli aslinya dengan harga lebih mahal. Itu sebagai salah satu cara untuk menekan pajak yang akan dia bayarkan kepada negara, dan kalau perlu memang tidak bayar pajak gitu. Nah, ini bukti-bukti, fakta-fakta, data-data ini menjadi sangat penting dalam konteks investigasi gitu. Oke. Berikutnya, nah ini kita mungkin setelah melihat tadi itu mengenai bagaimana kita menampilkan, memanfaatkan dan memilih angle data-data jurnalistik untuk kita publish, untuk kita tampilkan. Sekarang kita mungkin bisa melihat nih, kenapa data-data jurnalistik itu menjadi sangat penting kita olah, kita tampilkan, kita analisis sebelum disampaikan ke publik. Mungkin teman-teman bisa melihat contohnya kemarin misalnya soal kurs rupiah, itu isunya cukup panas, cukup rame dan cukup heboh gitu kan. Rupiah mendekati 13.000, bahkan terpuruk sejak Agustus. DPR komplain ke presiden, bahkan SBY pun juga ikut terpancing bicara. Jadi rame gitu kan ketika pada bulan Desember kemarin dan Januari juga gitu. Januari 2015 awal-awal kemarin. Nah, di sini kita bisa melihat berbagai pemberitaan di media yang tadi itu cukup rame di sini. Ini hanya salah satu contoh yang saya ambil. Tapi mungkin hasilnya akan lain, berbeda ketika kita olah, kita mencari datanya untuk apa benar yang disampaikan oleh para politisi atau pejabat atau apa, untuk faktanya bahwa apakah memang rupiah benar-benar terpuruk atau bagaimana gitu. Nah, kita coba perlu telusuri. Nah, kita bandingkan, kita mencari datanya dan kita tampilkan bagaimana fakta yang ada gitu. Nah, di sini kita menjadi penting. Kenapa? Setelah kita kumpulkan datanya itu ternyata kesimpulannya jadi berbeda. Rupiah memang benar-benar terpuruk, tapi setelah kita bandingkan dengan negara-negara yang setara dengan kita, dengan Thailand, dengan Filipina, dengan Cina, India, atau juga dengan negara-negara lain nih yang ekspornya sama dengan kita, dengan Brasil, dengan Rusia, dengan Jepang, bahkan negara maju nih Turki, Afrika Selatan. Ini negara-negara eksportir komoditas juga, tapi mereka terpuruk jauh lebih parah dibandingkan Indonesia. Jadi sebenarnya kesimpulan yang heboh tadi itu belum tentu juga benar gitu. Ternyata Indonesia tidak terlalu parah gitu meskipun terpuruk gitu. Ini hanya salah satu contoh. Kita mungkin bisa melihat contoh yang lain ya. Nah, ini juga hal-hal yang lain juga yang juga kerap muncul di media adalah karena sayangnya nih sekarang setelah era pers bebas, kita kan mungkin kadang-kadang apalagi buat media online nih, saya juga pernah di online, kita kan cepat-cepat menampilkan berita, menulis berita, sehingga apa orang bicara kita langsung tulis. Ini padahal kadang-kadang kita mungkin terbawa arus kemudian membentuk opini, dan opini itu justru yang berseberangan atau yang justru mungkin kalau dikatakan bahaya juga bisa saja mungkin bahaya buat ekonomi, atau mungkin bisa kurang tepat lah, kurang pas gitu. Lebih menjadi arus politisasi dari para pembicaranya atau komentator narasumbernya gitu. Misalnya seperti soal BBM katakanlah, yang waktu itu banyak orang bicara soal BBM gitu. Bahkan banyak yang menentang kenaikan BBM. Tapi kami di tim kami dengan bersama teman-teman kita coba telusuri, kita cari datanya pelan-pelan, kita kumpulkan semua informasi terkait dengan BBM ini. Ternyata yang kita dapatkan memang berbeda gitu. Jadi arus di DPR semuanya yang menentang kenaikan harga BBM, tapi setelah kita cari bahan, kita kumpulkan semua datanya, ternyata informasi yang kita dapatkan justru berbeda. Fakta-faktanya bahwa setelah kita kumpulkan ada 10 alasan harga BBM
harus naik. Sehingga ini yang kita sampaikan ke publik gitu. Dan ini mungkin teman-teman ini yang penting juga buat kita ini ya. Kenapa kadang-kadang grafis itu penting, kayak seperti 10 alasan harga BBM naik ini kami coba tampilkan di Kata Data itu sebagai pendatang baru di media online gini ya. Kata Data langsung down servernya karena cukup banyak orang yang langsung masuk ke website Kata Data, bahkan seperti data ini, tampilan ini, grafis ini di-share oleh sampai 55.000 orang gitu. Baik itu di Facebook atau di Twitter gitu. Jadi ini menjadi penting. Kenapa ini hanya salah satu contoh, karena saya belum mendapatkan contoh-contoh di tempat lain. Ini juga waktunya pendek, jadi saya sempat yang sudah ada aja deh saya tampilkan. Jadi mohon maaf nih buat teman-teman belum sempat mengambil contoh-contoh dari media lain. Seharusnya sih memang saya ambil karena agar lebih bervariatif gitu ya. Tapi ini biar cukup waktunya gitu, dalam waktu singkat biar bisa ini muncul gitu ya. Nah, terus kemudian yang menarik ini, ya ini secara nggak sengaja kita juga melihat ternyata grafik yang kita tampilkan itu juga menjadi salah satu bahan buat Presiden Joko Widodo, yang memang belakangan ada pernyataan dari istana bahwa akun Joko Widodo yang memiliki sampai 5 juta orang yang like ya, yang itu dia termasuk yang nge-share infografik ini gitu. Jadi mungkin data-data yang kita tampilkan itu menjadi penting, menjadi sumber juga buat orang-orang lain, apalagi kalau misalnya sampai presiden juga ikut-ikutan nge-share gitu kan, itu mungkin juga menjadi nilai tambah buat kita gitu untuk bagaimana membuat tampilan data, analisis data itu yang menjadi bermanfaat gitu. Dan kebetulan memang apa yang kita sampaikan sama dengan apa yang disampaikan oleh presiden ya. Ini bukan berarti di belakangnya ada apa-apa nih. Kita memang nggak ada apa-apa dengan presiden dengan apa gitu. Kebetulan memang data yang kita cari hasilnya seperti itu gitu. Nah, ini yang juga penting ya buat teman-teman, kenapa manfaat data itu sangat penting kita olah, kita tulis itu di era sekarang nih ya. Mungkin kita perlu melihat bahwa begitu banyaknya media, begitu banyaknya informasi yang bejibun gitu. Kita perlu dengan adanya data ini membawa peran baru buat jurnalis, buat wartawan kita, buat kita tentunya ya. Karena dengan kita menampilkan informasi dengan berbasis data, apalagi sekarang visualisasi data-data itu sudah cukup maju. Teman-teman mungkin kita bisa sama-sama, kami juga kebetulan di Kata Data juga sedang terus mengembangkan soal ini, visualisasi data, menampilkan data, mengolah data, kita terus mengembangkan. Dan ini akan menjadi tren yang baru tampaknya di dunia media kita gitu. Dan kita bisa melihat misalnya ini salah satu contoh nih ya, yang dibuat oleh Hans Strolling. Ini salah seorang pakar kesehatan dan tapi ahli data juga. Nah, beliau menampilkan di sini. Ini membuat masyarakat juga atau publik menjadi lebih memahami tentang bagaimana perbandingan seluruh negara di dunia nih. Ini yang ukurannya volumenya gede-gede ini, artinya di sini ada ya keterangannya ya. Ini penduduknya lebih dari 1 miliar. Cina, India 1 miliar nih. Nah, Amerika Serikat ini di atas 100, di atas 200 juta. Indonesia juga pultanya di sini nih di atas 200 juta juga. Nah, ini menunjukkan ini negara yang pendapatannya tinggi di kolom ini. Ini kolom pendapatan negara dengan pendapatan sedang, ini negara yang dengan pendapatan rendah, murah, kecil gitu. Tapi di sini ada perbandingan yang lain. Tingkat
kematian anak-anak di bawah usia 5 tahun per 1000 kelahiran. Kita bisa melihat di sini di negara maju rata-rata tingkat kematian anak-anaknya sedikit nih, cuma 7 per 1000 orang. Indonesia, Cina ada di tengah-tengah. Nah, di sini kita melihat di sini negara-negara Afrika, wah, tingkat kematian anak-anak di sana sangat tinggi. Nah, dari sini dengan menampilkan data pendapatan per kapita, jumlah penduduk dan tingkat kematian anak, orang sudah bisa melihat betapa bahwa data ini cukup dahsyat ya, cukup penting, dan ini juga dilihat oleh jutaan orang di dunia, dan mereka menilai data ini sangat membantu bagaimana kebijakan yang harus diambil oleh masing-masing negara tersebut gitu. Karena di sini akan terlihat betapa negara-negara yang miskin, negara-negara yang itu memang sangat rawan terkait dengan kesehatan gitu ya. Ini menjadi sumber referensi bagi lembaga-lembaga dunia seperti PBB dan lain-lain itu untuk pola-pola seperti apa yang akan diambil gitu. Jadi mengapa ini salah satu hal yang penting kita mengolah data. Mungkin Indonesia kita bisa juga bikin seperti ini ya. Mungkin berdasarkan kabupaten atau pulau atau provinsi. Kita buat seperti ini nanti akan kelihatan. Ini penting juga nanti peran jurnalis atau wartawan untuk, mungkin ini penting buat pemerintah, buat DPR, buat politisi untuk mengambil kebijakan apa yang harus dilakukan misalnya terkait dengan wilayah-wilayah yang tertinggal. Baik Mas Heri, mantap sekali, cukup jelas. Saya kira semua peserta yang hadir dalam chat room kita sudah penuh itu Mas, ada 24 orang. Semoga semua yang sudah disajikan cukup jelas bagi Anda. Nanti kami akan membagikan slide sini kepada semua peserta, begitu Mas ya. Kalau mereka mau melihat contoh-contoh lain di kata data, di mana mereka bisa lihat Mas? Mereka bisa melihat, tinggal klik website www.katadata.co.id. Itu cukup banyak infografi atau data-data yang kita tampilkan di sana ya. Baik, ini tepat waktu kali ini Mas ya. Sekarang jam 12. Perlu saya sampaikan mungkin satu slide tapi terlewat di sini. Di mana? Ini nggak ada, saya nggak masukkan di sini. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman ini ada yang menanyakan atau enggak, mungkin saya sampaikan aja nih. Ini kemana sih sebenarnya mencari data ya? Ini mungkin penting buat teman-teman ya. Soal cari data ini mungkin teman-teman kalau makro pasti udah pada tahu lah ya, mungkin ke BPS atau kalau perbankan ke Bank Indonesia. Nah, ini ada satu data yang bisa mencakup keseluruhan nih. Teman-teman bisa melihat di data.go.id. Ini data sudah sangat mudah diakses. Datanya juga memang sengaja dibuat oleh pemerintah Indonesia terkait dengan berbagai informasi tentang ekonomi, tentang pembangunan, tentang kemiskinan, tentang produksi jagung pun ada di sana. Jadi teman-teman kalau ingin mendapatkan data yang cukup cepat dan akurat tentu saja, itu bisa buka di data.go.id. Itu bisa menjadi salah satu sumber nanti teman-teman untuk memburu data yang seperti apa gitu. Itu cukup luas datanya. Baik Mas Heri, terima kasih tambahannya tadi supaya kita bisa melihat data yang cepat dan akurat dan banyak, sangat bervariasi masuk ke data.go.id. Saudara-saudara sekalian, para partisipan yang sudah hadir, silakan sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Siapkan pertanyaan Anda. Sementara Anda menyiapkan pertanyaan Anda, saya mengingatkan bahwa ada artikel di www.newsu.org di mana kita bisa melihat bagaimana cara menulis yang baik untuk pelaporan yang memanfaatkan data dan angka. Tadi saya sudah sebutkan dan sudah dapat izin dari Mas Heri bahwa slide sini akan dibagikan dan juga di slide situ nanti ada email Mas Heri di lembar pertama, bisa ditanya langsung begitu Mas ya? Boleh, dengan senang hati teman-teman kita bisa berbagi, bisa sharing sama-sama. Mungkin kan kadang-kadang pengalaman teman-teman juga kan berbeda ya, punya pengalaman hal yang lain yang mungkin juga lebih dalam, lebih tinggi atau lebih ini, sementara saya mungkin tidak punya pengalaman di situ, kita bisa saling berkomunikasi gitu.
Atau pertanyaannya bisa dikirimkan kepada saya atau kepada Mas Heru, nanti kami diskusikan dan kami akan tanyakan kepada Mas Heri em, untuk dibagikan di email grup kita. Em, saya mau mengingatkan juga bahwa ada beberapa orang ya peserta training ini yang jarang nimbrung dalam ruang chat ya. Nggak perlu biasanya itu Mas ya yang jarang nimbrung itu yang muda-muda gitu Mas, yang mahasiswa mungkin agak sungkan gitu ya. Ada yang senior di sini, ada Aryo, ada Rudini, ada Yose, ada Dendi ya dan lain dan sebagainya. Jadi mungkin mereka agak nggak enak gitu ya. Jangan ragu ya, semuanya bisa ikut nimbrung dan bertanya. Kita sama-sama, soalnya sama-sama ya belajar juga ya. Ya. Nah ini Mas, dari pertanyaan pertama dari Yose Hendra, Mas, apa aplikasi yang dipakai untuk mengolah data supaya menarik? Oke, Mas Yose. Kebetulan yang sekarang kami lakukan di sini adalah kami manual ya. Kami ada tim sendiri yang melakukan untuk membuat tampilan grafis dan data itu menjadi lebih menarik gitu. Tetapi memang ada aplikasi-aplikasi lain yang yang bisa dibeli dan itu mungkin cukup mahal ya buat kita ya. Ada di teman-teman bisa melihat kalau untuk tampilan data, tampilan grafis itu ada namanya tableau.com. Itu tapi cukup mahal ya. Ada juga Tulisannya tableau, tableau.com. Saya juga lagi coba-coba nih, belum gitu ya. tableau.com. Tab. Nah, itu sebenarnya juga menyajikan bagaimana visual-visual yang ini malah justru jauh lebih bagus nih. Kalau kita melihat teman-teman dengan memasukkan data-data gitu kan sudah bisa ini. Dan ini ya di Google sebenarnya ada juga info Google sebenarnya juga menyediakan juga, tapi mungkin gini ya, gimana ya saya bisa nge-share ke teman-teman ya, Mas Fatar ya. Saya lupa, tapi apakah di waktu yang lain saya bisa misalnya saya email ke Bisa. ini gitu. Tentu saja ya. Terima kasih. Saya lupa, takutnya mengingatkan nanti jadi akan makan waktu cukup lama gitu. Ada juga grafis khusus juga ada. Kami juga sebenarnya pernah membeli grafisnya untuk kami coba tampilkan di kata data. Itu ada juga namanya chat higher chat atau apa gitu. Saya mesti cek lagi, lupa juga ininya. Ya nanti info-info itu bisa di-emailkan Mas ya. Ya Mas, ini ada pertanyaan dari Rudini ya. Sejauh mana keabsahan data yang kita dapat dari sumber kedua atau dunia maya? Apakah data seperti itu bisa disajikan ke publik? Apa untuk dapat data harus bertemu langsung dengan sumber pertama? Oke. Mas Rudini ya. Terima kasih Mas Rudini, pertanyaan yang cukup bagus nih ya. Apakah data-data itu cukup valid, cukup bisa dipertanggungjawabkan, cukup akurat gitu ya untuk di-share ke publik? Ini kita bisa melihat dari mana sumber data yang kita peroleh. Di dunia maya pun juga kan kita bisa melihat data, kita bisa memperoleh dari Kementerian ESDM. Itu sumber resmi. Kalau itu nggak valid, agak susah ya, karena sumber yang resmi data dari BPS, Badan Pusat Statistik, itu juga sumber resmi. Data dari Bank Indonesia. Ini yang kita semuanya bisa mengakses ya, secara mudah. Teman-teman pun sekarang bisa mengakses dengan mudah di dunia maya juga. Data dari Bursa Efek Indonesia itu juga cukup, data-data tentang market juga cukup melimpah di sana. Perbankan bisa kita cari ke Bank Indonesia. Kalau kita ini Mas Heri, kalau kita mau memverifikasi data yang ada di data.go.id itu secara cepat dan akurat tuh bagaimana? Ada kiat-kiat khusus nggak Mas? Nah, data dari data.go.id itu data sumbernya itu dari lembaga-lembaga tersebut. Jadi dia mengambil data dari BPS, mengambil data dari Bank Indonesia. Itu karena memang milik pemerintah. Jadi kita bisa mungkin untuk teman-teman ini ya bisa cross check, mungkin kalau satu-satu akan memakan waktu. Tapi
dengan itu bersumber data dari lembaga-lembaga yang resmi, tentunya kita tidak bisa terlalu khawatir bahwa itu data yang tidak valid gitu. Tapi memang lebih bagus kalau kita cross check ulang ya, mungkin dengan dengan secara acak gitu, tidak usah semuanya satu-satu dilihat, tapi bisa melihat di bagian ini, bagian yang lain, bagian berikutnya gitu. Mungkin 3 atau 4, 5 titik gitu. Oh, kalau sama ya relatif mestinya tidak keliru gitu ya, gitu. Mas Heri, ini ada pujian dari Mas Heru Margianto, ini pengajar utama di sini. Dia bilang jurnalisme data plus jurnalisme visual keren gitu ya. Ada pertanyaan dari Mas Aryo ini, bagaimana kata data memastikan data yang didapat akurat? Lalu bagi freelance jurnalis yang tidak memiliki tim grafis desain, bagaimana cara membuat tampilan lebih oke? Buat Mas Aryo ya, kata data untuk memastikan data-data yang apakah itu didapat cukup akurat, memang kami seperti yang tadi kami sampaikan, data-data itu kita peroleh, kami hanya mau mengambil dari data-data yang sumber-sumber resmi. Kami tidak hanya mengandalkan data dari media online tentunya, atau maksudnya sumber-sumber dunia maya, tapi kami mendapatkan dengan interview, dengan mendatangi langsung orangnya, kita mendapatkan data kadang-kadang yang cukup banyak dari mereka, data yang tidak muncul di publik gitu ya, data yang tidak keluar di ini. Bahkan kami kemarin mencoba membuat peta tentang neraca gas, itu merupakan perpaduan data dari berbagai sumber, dari BPH Migas, dari SKK Migas, dari ESDM, dari PGN, Pertamina, semuanya kita cross check, di cross check satu-satu benar nggak nih angkanya, kan karena kan kadang-kadang ada data yang sama nih, PGN versinya gini, ininya gini, kita datang lagi ke mereka untuk memastikan data ini. Kenapa? Karena peta itu kami akan publish dan tentunya kami akan jual juga ya untuk retail sebagai salah satu sumber revenue kata data, sehingga kita harus cross check memastikan benar data-data itu akurat gitu. Mas, ini dari Fikar, Mas, dari Fikar dari Makassar, dia nanya ya, keberadaan data pesanan. Nah, ini bagaimana ya, Mas? Ada nggak itu? Nah, sebentar. Yang Tadi yang Mas Aryo tadi ini ya, soal ini bagaimana tampilannya bagus kalau nggak punya tim desain. Nah, Mas Aryo mungkin bisa coba di Excel, sebenarnya kan sudah ada format, tapi sih mungkin itu sudah umum lah ya, maksudnya tahu ya. Di Excel sudah ada tampilan format tabel-tabel seperti apa gitu kan, itu juga sebenarnya sih sudah cukup bagus kita. Untuk yang kita masih ini ya, yang tidak ada tim desain sendiri gitu, kita dengan menampilkan itu, kami juga kadang-kadang kalau nggak ada waktu ya mengambil data, kita masukkan di Excel, kita bikin tampilan grafis dengan warna-warna yang warna-warna, mungkin kalau di ekonomi sih tidak bisa pakai warna-warna yang terlalu mencorong ya, terlalu heboh gitu, tapi warna-warna yang kalem gitu, yang tipis gitu. Ya, baik, terus Mas. gimana Mas tadi? Ini dari Fikar, Mas. Ini ada tentang keberadaan data pesanan oleh pihak tertentu yang dikelola oleh BPS untuk sebuah daerah tertentu. Misalnya bertambahnya jumlah penduduk miskin di sebuah daerah tingkat kabupaten itu dimanipulasi dengan tujuan mendapatkan alokasi dana lebih besar. Ini ada nggak? Mungkin nggak? Wah, ini pertanyaan yang rumit nih ya. Dari Mas Fikar Taufik. Apakah data pesanan oleh pihak-pihak tertentu, ini tentunya BPS sebagai lembaga yang ya mungkin seperti itu sih ada ya, tapi tentunya BPS sebagai, kalau saya sih ya, sebagai satu-satunya lembaga yang kredibel untuk melakukan survei tentang penduduk miskin di seluruh Indonesia, untuk melakukan ini berbagai survei tentang pendapatan, tentang tenaga kerja. Itu kalau misalnya dimanipulasi atau pesanan mungkin saja terjadi, tapi kok kayaknya agak susah ya untuk BPS, kalau dia, karena dia harus mempertaruhkan reputasinya BPS ya, begitu itu memang terbukti, waduh siapa lagi nanti yang bisa dipercaya kalau BPS ternyata juga melakukan hal itu gitu. Jadi kalau menurut saya sih mungkin itu bisa saja, tapi
peluangnya relatif kecil ya untuk BPS melakukan seperti itu ya. Mas Heri, ini kita punya waktu tinggal 8 menit lagi. Jadi kita masih ada masih ada beberapa pertanyaan ya. Jadi mungkin baiklah kita sepakati cepat-cepat saja. Nanti selebihnya Anda bisa menyampaikan lewat email ya. Nanti kepada ke mana ditanyakan, nanti akan ditampilkan menjelang penghujung acara ini. Jadi ini ada dari Bali, dari Luhde Suryani, Mas, gitu ya. Apakah ada skill membaca data yang harus dimiliki? Supaya kita bisa dengan mudah membaca data gitu, atau grafis data. Ya, itu memang akan lebih mudah kalau kita masukkan di ini ya, di Excel ya. Kemudian kita tampilkan dalam grafis. Kalau kayak data yang melimpah tadi cukup banyak, kalau kita nggak munculkan di Excel atau ini nanti akan sangat itu apa? Akan kesulitan buat kita. Tapi kita setidaknya bisa kalau nggak masukkan di Excel pun dengan membaca tabel atau statistik kita bisa melihat juga yang paling mencolok misalnya, oh yang paling gede sendiri apa, yang paling kecil sendiri, yang kelihatan apa dari data yang ada itu kelihatan yang paling aneh nih. Jadi kalau semuanya rata-rata misalnya semuanya penghasilan misalnya, penghasilan penduduk, penghasilan tenaga kerja di kabupaten di seluruh Indonesia. Nah ternyata semuanya oh rata-rata misalnya 8 juta per bulan. Tiba-tiba di Timika ada 24 juta atau di Jakarta ternyata 15 juta. Nah, di sini kita bisa melihat. Jadi mungkin buat teman-teman bisa melihat langsung yang mencolok itu apa sih gitu untuk melihat data-data. Apalagi kalau misal ditampilkan di Excel kita bikin grafis akan jauh lebih mudah membacanya gitu. Baik Mas, ini ada dari Asad. Barangkali Asad bisa membuka jawaban untuk pertanyaan ini, bagaimana menarasikan sebuah data dengan baik. Ini sudah ada di www.newsu.org ya. Silakan buka di sana karena masih ada pertanyaan banyak di sini yang perlu yang hanya bisa dijawab sekarang ya, sekitar 6 menit ke depan. Ini sebentar Mas ya, dari berdasar dari ini, Sinta Dewi memadukan data statistik dengan data kualitatif itu ada atau bagaimana caranya, Mas? Data statistik dengan data kualitatif. Data kualitatif ini kan lebih ke adjustment ya, lebih ke apa namanya? Bukan ya ini pertanyaannya agak cukup ini nih, cukup rumit nih untuk menjawabnya nih. Memadukan data statistik dengan data kualitatif. Kalau yang saya bayangkan ya, memang dengan data-data statistik ini kadang-kadang kita bisa melihat misalnya kita mengambil contoh, oh ada data-data tentang pembunuhan atau kebakaran atau katakanlah contohnya pembunuhan gitu ya di Jakarta. Kita mendapatkan data dari kepolisian tentang pembunuhan yang cukup tinggi di Jakarta dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Kemudian kita mendapatkan informasi tentang dari masyarakat atau dari kepolisian juga. Ini statement ya kualitatif ya yang tidak didukung oleh data ini dan menyatakan bahwa pemerintah DKI itu mulai cemas bahwa sekarang kriminalisasi yang berdampak terhadap peningkatan pembunuhan itu sudah sangat tinggi. Nah ini kita mungkin bisa memadukan nih antara data kualitatif yang ini dengan data-data statistik. Nah itu yang sangat penting biasanya dalam kegiatan-kegiatan investigasi yang dilakukan oleh media. Kadang-kadang ada pernyataan-pernyataan, oh ini begini nih, gunung ini misalnya sudah mau meletus, gitu. Tapi atau Jakarta akan terancam banjir gitu. Nah ini kan pernyataan-pernyataan kadang-kadang tokoh atau ahli gitu menyatakan seperti itu. Jakarta terancam banjir. Tapi kalau kita bisa membackup, kita mencari data-datanya, mungkin dari ahli yang menyampaikan itu, kita minta data-data lebih lengkap. Apa saja sih indikator yang mendukung bahwa ancaman banjir itu akan terjadi. Nah kita bisa menampilkan data-data itu dengan data kualitatif atau ini. Tentu itu akan menjadi lebih powerful ya, lebih bertenaga gitu, lebih pengaruhnya juga lebih luas daripada sekedar itu pernyataan. Baik Mas Heri, ini ada ciri-ciri nggak Mas untuk mengenali mana data yang akurat dan valid, mana yang tidak? Ada nggak kira-kira yang cepat saja?
Kalau itu data akurat dan valid biasanya ini ya, kadang-kadang kan kalau ini bisa kelihatan nih, wah ini data sangat kadang-kadang atau berita katakanlah ya, berita atau data mungkin teman-teman kadang-kadang di media online gitu, itu menulis cepat-cepat buru-buru waktunya gitu. Harusnya kita bisa ini kan, secara umum, secara general bisa menilai, wah ini nggak mungkin nih, nggak logis data ini. Nah itu kita bisa langsung menyimpulkan, misalnya gaji presiden disebutkan 500 juta per bulan. Waduh, ini kok angkanya atau datanya kayaknya nggak benar nih gitu, mesti ditelusuri lebih jauh gitu. Oke. Tapi kalau ini Ya, Pak, jadi harus ditelusuri ya. Kalau ada yang terlalu besar atau terlalu kecil atau nggak mungkin kita hanya logika ini aja logika sih. aja ya. Mas, ini ada kalau misalnya kita proses ralat data jika ada kesalahan data di media online. Ini dari Asnil Bambani. Contoh jika itu dalam bentuk berita, ralat dibuat dengan membuat berita baru versi ralat. Nah, kalau data bagaimana? Kalau data kita biasanya mesti bikin ini juga keterangan bahwa apa namanya, kalau itu belum dipublish, mungkin belum ini, kalau sudah dipublish mesti ada keterangan juga ya, apakah itu catatan di bawah atau ini bahwa apa data tersebut ini apa ada perubahan data yang sudah sebelumnya ini ya sudah ditampilkan gitu, bahwa ada kekeliruan gitu, ada revisi terhadap data tersebut gitu. Karena kadang-kadang kan mungkin apalagi kalau data itu di-share sudah cukup banyak orang gitu kan, kemudian kita, oh ternyata yang ini memang sangat riskan buat teman-teman dan kami juga sering mengalami gitu ya. Apa kadang-kadang apalagi dalam pembuatan infografik ini karena begitu banyak poin-poin yang harus apa dilihat ini, jadi mesti banyak orang nih yang memperhatikan gitu. Jadi apa namanya, banyak pasang mata yang harus melihat sehingga data itu kecerobohan apa datanya menjadi relatif bisa dikurangi gitu. Kecuali kalau misalnya masih salah-salah apa ya, salah ketik, itu sih mungkin masih bisa di ini ya, bisa ditolerir gitu ya. Tapi kalau misalnya udah data yang harusnya 1 juta ditulis 1000 itu kan mungkin beda gitu. Baik Mas, ini terakhir Mas ya, terakhir saja ya. Jadi pertanyaan yang lainnya bisa Anda tujukan ke email kami, nanti ke alamatnya disajikan, ditayangkan di layar Anda berikut ini. Yang terakhir adalah tentang pengalaman Agus Pambudi, dulu pernah pakai data BPK untuk pendukung berita terkait penyimpangan oleh DPRD. Tapi seiring berjalan waktu, malah data-data tersebut justru tidak bisa diakses lagi. Nah itu bagaimana Mas? Saya khawatir dari situs itu dipungkiri narasumber bagaimana menghadapi komplain. Ini saya kurang begitu Mas, mungkin tulisannya terburu-buru. Bisa paham nggak Mas ini? Tidak bisa diakses lagi. Saya khawatir data dari situs itu dipungkiri narasumber. Bagaimana menghadapi komplain? Mas Agus Pambudi ini sebenarnya sih sama nih seperti yang saya hadapi dulu. Mungkin sama, saya dulu juga sering menggunakan data hasil audit BPK untuk menulis berita, untuk menulis laporan, untuk membuat data atau ini. Dan sekarang memang beda nih, kepemimpinan BPK yang sekarang apalagi sejak Pak Hadi Purnomo cenderung tertutup. Untuk mendapatkan datanya itu juga relatif harus bikin surat dulu. Prosedurnya juga tidak lagi mudah diakses seperti zamannya Pak Anwar Nasution dulu ya. Jadi sekarang mereka memang lebih tertutup. Jadi kalau yang ditanyakan oleh Mas Agus ini memang agak beliau khawatir untuk ini kurang jelas nih sebenarnya pertanyaan Mas Agus Pambudi ini. Tapi pengalaman yang dihadapi memang mirip dengan yang saya hadapi, cuma beliau sepertinya dari data dari situs itu kiri narasumber. Saya kurang mengerti. Ya baiklah Mas, saudara sekalian sudah habis ya. Jadi nanti untuk Agus Pambudi silahkan meng-email maksud pertanyaannya.
Jadi saya akan merangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini, bahwa Mas Heri Susanto tadi menyarankan ada tips yang dia sudah sebutkan. Satu, memilih angle dan tampilan data itu sangat penting. Kemudian tim design perlu ya kalau ada gitu Mas ya, supaya apa yang kita tampilkan mudah dibaca oleh masyarakat umum. Ada data sebagai bukti atau fakta yang tidak mungkin bisa didesain. Ada juga data yang dapat dibuat menarik, yang misalnya data-data yang informasi angka-angkanya terlalu banyak, dan itu harus memang dirangkum, disederhanakan dengan grafis yang menarik. Saran berikutnya, poin 5 adalah tidak serta-merta percaya oleh statement pejabat. Ya. Kemudian ada paparkan fakta, tidak terjebak politisasi yang beredar di media-media. Kemudian mengingatkan bahwa keberadaan jurnalisme data ini itu membawa peran baru bagi jurnalis di era digital ini. Kemana mencari data? Anda bisa mendapatkan data yang komplit, beragam, mewakili semua lini, bisa ke data.go.id. Demikianlah pertemuan kita untuk hari ini, Rabu depan sesi ke-6 18 Februari tentang karakteristik media dan kekuatannya bersama pengajar utama kita Mas Heru Margianto. Mas Heru nanti pada Rabu depan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang sebelumnya sudah dikonfirmasi dengan Mas Heri. Minggu depan itu adalah training mengenai laporan tidak melulu disajikan dalam bentuk teks. Kita berada dalam sebuah dunia baru yang memungkinkan penyajian laporan dalam beragam platform. Teks hanyalah satu cara. Ada beragam cara dan peluang lain, video, audio, grafis, dan seterusnya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan, mengenali karakteristik dan kekuatannya, dan memanfaatkannya. Sekali lagi jangan lupa untuk memberi rating pada sesi hari ini dengan cara setelah selesai, sebelum keluar istilah rating dan komen. Anda bisa menghubungi kami, Mas Heru Margianto di rengganu@gmail.com, saya Talpuja, yang sudah ada di layar ini. Untuk materi lainnya silakan login ke www.newsyou.org, khususnya untuk bagaimana menulis narasi yang menyampaikan angka-angka. Untuk informasi kegiatan PPMN lainnya, ikuti Facebook Info PPMN dan Twitter Info PPMN. 1 jam usai sudah, semoga apa yang kita pelajari hari ini berguna karena diingat dan dipraktekkan. Atas nama tim kerja IPPMN, saya Patar Simatupang dan tamu kita hari ini Mas Heri Susanto dari Kata Data, mengucapkan terima kasih atas semuanya dan sampai jumpa. Begitu Mas Heri ya. Terima kasih teman-teman semua atas waktu dan kesediaannya untuk meluangkan waktu mendengar dan berdiskusi dan berkomunikasi dengan saya. Ini pelajaran juga buat saya karena belum terbiasa untuk menyampaikan training. Itu mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan juga tentunya buat saya untuk berlatih gitu ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih dan saya mohon maaf bila ada yang kurang enak, kurang nyaman didengar atau kurang tepat gitu. Kurang sejuk gitu Mas ya. Baik, sampai jumpa Rabu depan. Selamat siang. Sama-sama.